akan lembut dia. Orang punya hati kaku, melihat orang yang beristighfar akan lembut dia. Di luar, orang seakan-akan mau bunuh kita, setelah ketemu kita nggak jadi. Malah dia bertobat ngikutin istighfar itu kekuatannya istighfar. Karena dia larut dalam lautan yang bening. Nah, istighfar ini saya perhatikan adalah obat dari segala macam-macam tadi. Karena orang sakit itu juga dari kekotoran. Kotor dia, nyumpet darahnya, nyumpet hatinya, nyumpet pikirannya gitu. Kalau itu disapu bersih dengan istighfar, sembuh dia. Mungkin ini nggak pernah diceritakan ya tentang istighfar itu ya. Istighfar batu bilai. Di situ saya merasakan itu. Jadi sebetulnya satu itu saja, itu adalah kunci. Karena memang Allah itu suka yang bening-bening, Pak. Bukan Mas Farhan aja yang suka bening-bening. Ya toh? Nah, beningnya Mas Farhan kan beda. Itulah. Dan di sini ada sebuah arti ayat yang begini. Manusia itu tidak akan sakit kalau dia tidak melakukan kesalahan. Manusia itu tidak tersumbat rezekinya kalau dia tidak melakukan kesalahan. Manusia itu tidak kebingungan hidupnya kalau dia tidak melakukan kesalahan. Ini penting sekali. Jadi orang sakit itu salah satu dari kotornya pikirannya, kotornya fisiknya. Baik sakit ekonomi, kebingungan, dan sebagainya. Oleh karenanya ini, istighfar ini sudah diberi. Kita diberi sakit segala hal, tapi Allah juga memberi solusi. Itu sama dengan Kanjeng Nabi Adam, melakukan kesalahan, diturunkan ke bumi juga disayangi sebetulnya. Dikasih jagat, dikasih doa tobat. Lah ini kan disayangi, Allah itu nggak ada benci pada ciptaannya itu. Dilempar tapi ya udah tak lempar, tak kasih jagat ini. Nah, sebagai bekal ini doa. Nah, kita juga begitu, tahu Allah itu bahwa kita diciptain penuh dengan kotoran, penuh dengan, tapi diberi kita sapunya gitu. Sekarang tergantung kita mau pakai apa tidak. Masalahnya dari kita ini tidak banyak memakai gitu loh. Udah diberi nggak dipakai. Ini yang menjadi masalah. Nanti kalau ada penyakit macam-macam, justru tetangganya yang disalahin. Nah ini kan repot. Disantet kan, dianukan, ini kan menjadi masalah. Loh padahal kita sudah diberi loh Pak pembersihnya, betul nggak? Itu. Iya itu. Enggak olah. Percaya enggak? Orang yang bening batinnya itu nggak bisa disantet. Iya, karena dia ada satu tameng yang luar biasa, Pak. Gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak amalan sebetulnya. Kalau kita dasari, kita sifati istighfar, apalagi mau dikuasain itu istighfar. Wah, ngeri Pak, bening kita. Kalau sudah bening cerah gitu loh. Santri kampung ini terlalu banyak amalan. Makanya ruwet gitu loh. Nggak usah minta amalan lagi. Jadi biji-biji udah banyak lagi, ruwet Pak. Karena nggak dijalani. Itu masalahnya, nggak maksimal. Kebanyakan minta amalan. Iya, nggak dijalani kan repot. Dia tahu mau aja. Penasaran ingin tahu aja. Nah, coba ini Pak ya. Dan istighfar bisa sebagai senjata. Gitu. Kita bisa mintakan ampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kita bisa memberikan ampunan kepada leluhur kita mungkin yang dulu pada waktu hidup jagat. Kalau manusia ini kan berebut waris harta saja. Pernah ada berebut waris perbuatan dari leluhur. Nah, gitu, warisan leluhur jangan hartanya dibagi sampai perang, bunuh-bunuhan dengan saudara. Tetapi waris perbuatan yang jeleknya ini loh. Makanya diberi dalam kitab itu anak yang soleh, Pak. Itu membantu menghapus itu. Gitu. Nah, itu istighfar. Gitu. Nanti diberi makanannya Fatihah, diberi rumahnya Al-Falaq, Anas, dan sebagainya itu. Makanya saya kalau menangani orang kesurupan, ya udahlah tak beri rumah nih, dek, gitu. Fatihah dengan lampunya sekalian ini, dengan makanan seumur hidup. Lo terima apa makhluk halusnya, lo terima, nggih matur nuwun, pergi dia. Nggak mau datang lagi karena dia nyaman. Coba lihat di video saya di YouTube yang anu tuh. Iya toh? Nggak ada lagi karena memang itu. Ya kuncinya harus kita bantu nyapu dulu. Ya. Jadi itu ya, itu sirnya istighfar di situ. Jadi nggak main-main loh Pak, istighfar itu.
Sampai lawan demit gitu. Coba istighfar aja lah, nggak usah kulu balik, kulu geni, kulu sungsang apa lagi itu. Istighfar aja coba. Karena dia nggak mau meresap ke dalam kita, pasti mental dia. Karena kita bening, ya. Orang yang beristighfar itu bening, Pak. Pikirannya bening, batinnya bening, semua masalah gampang teratasi gitu. Gampang sekali. Orang yang benci kita, mau bunuh kita, ketemu kita ketawa dia. Itu nggak jadi dia, malah bertobat ya. Astagfirullahaladzim, sabar gitu. Jadi membuat hati tidak kaku. Kalau kita masih ada kaku di dalam hati kayak batu hitam, maka amalkanlah istighfar itu. Saya kasih ini dari pengalaman karena saya jalan. Sama dengan sholawat, istighfar itu. Kalau istighfar ini dan sholawat itu kalau diamalkan 3 tahun, atau istighfar ini diamalkan 3 tahun, sampai akan dikejar 3 hal juga. 1 akan dikejar, yang laki-laki dikejar wanita. Yang perempuan dikejar laki-laki. Itu cobaannya. Karena mahabbahnya tinggi. Yang kedua akan dikejar harta. Harta benda itu akan ngejar, Pak.